Iya, jadi itu aja. Bikin romantis. Kalau pas dia lagi pulang di Jakarta, di Bogor berapa lama, seromantis mungkin. Bikin dia romantis. Nanti uangnya, nanti dia kasih ke mbaknya bisa mau beli apa. Yang aku mau emas yang itu 50 gram, emas batangan 25 gram. Dibeliin loh, harganya tau gak? 43.700.000. Dia seneng kalau punya emas batangan, disimpan, buat simpen. Iya benar. Oh benar? Wow, tepuk tangan itu dong. Walaupun 25 gram ya. Dulu Pak Haji. Dulu Pak Haji pernah bilang, nanti lu tuh nggak usah ngapa-ngapain, laki lu bawa lu kemana, ke Plaza Indonesia, lu beli ini. Kok tahu? zaman dulu Pak Haji, pas kita ketemu sebelumnya, pokoknya udah banyak nih yang Pak Haji tuh neropongnya tuh tek pas semua. Tinggal di mana? Saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya datangnya dari Sumatera Utara di Medan. Nama saya Hajah Rosmiati. Pekerjaan tidak ada. Cuma pensiunan aja. Iya. Dan kemarin itu saya pernah membaca di YouTube masalahnya RDAY. Jadi saya ada menjualkan sebuah rumah, kan gitu. Jadi saya amalkan itu kan ada mana ya? Gimana? Menjual Pertanyaannya rumah. apa? Saya pernah. Deketin mikir, saya nggak dengar. Gimana? Saya pernah mau menjual rumah. Ya. Saya lihat di YouTube ada keterangan dari Pak Haji Deketin. Nah. Haji gitu. Jadi saya amalkan itu kan ada perempuan jual, laki-laki yang beli. Ya. Laki-laki yang Mana jual, kertasnya? yang beli. Nih. Nih Ibu baca. Kayak gini nih. Alat kelamin laki-laki jual. Iya. Paling atas. Baca coba pelan-pelan. Jangan keluar suaranya. Udah. Nah, taruh HP-nya. Bu, maaf Bu, tukar lagi Bu, maaf. Iya. Biar ada ini. Ya, maaf ya. Ini Ibu pegangin. Iya. Paling atas. Jangan dibaca. Kalau dibaca nanti YouTube pada denger semua. Oh gitu ya, nggak boleh. Nggak boleh, kan ada nyebutin alat kelamin. Iya, tapi cuma Kalau bisa saya... diliatin alat kelamin nih. Jangan disebut. Jadi Ibu buka alat kelamin Ibu, itu lebih manjur. pada Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Iya, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Iya. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Laku. Nggak ditawar nanti laku. Sudah laku rumah saya. Hah? Tempo 1 bulan. Udah laku? Sudah. Berarti alat kelamin Ibu gede dong. Laku. Terus? Ini soalnya Pak Haji ya. Apa? Gini, saya jual pertama orang, sesudah itu saya amalkan ada orang 3 yang mau beli gitu kan. Yang pertama dia bayar tanda jadinya sama saya. Jadi saya terpikir rumah saya pertama saya punya rumah ini kok sedih gitu. Jadi udahlah saya pulangin uangnya gitu. Udah datang yang kedua lagi sesudah saya amalkan dari 1 bulan. Ada beberapa orang terus nanya terus. Jadi yang kedua kalinya pun begitu. Jadi yang ketiga kalinya insya Allah terkabul lah, dia mau rezeki dia lah gitu ya Pak Haji ya. Jadi sesudah itu saya clear lagi. Nggak usah jadilah, saya bilang. Oh nggak boleh begitu Haji aja, dia bilang. Saya kan sudah bayar, saya sudah ini gitulah, dia bilang. Jadi 10 hari lebaran kita ya, dia bayarlah semua. Jadi saya jatuh sakit. Terus? Sampai Nabi masuk rumah sakit saya. Ya kayak mana? Jadi datang dia bilang udahlah nanti aja, nanti kembali sama Bu Hajahnya itu rumah kata dia. Sampai jadi yang lucunya Pak Haji, yang beli ini
apa namanya ya? Anak lajang gitu. Apa? Bujangan gitu, belum pernah menikah. Terus dia pertama sebenarnya saya bilang agak lucu juga. Pertama dia mau beli rumah saya, dia minta WA saya kan gitu, saya tak kasih. Oh, dia naksir ibu. Iya. Wow. Tepuk tangan dulu dong. Yan. Iya. Ini ada gadis usia 90 tahun. Ada gadis usia 90 tahun. Ditaksir sama bujangan usia 17 tahun. Tolong kirimin dong ambulan. Umur 5. Yan, itu kipas anginnya di mana sekarang yang 6 biji? Itu kipasnya yang di sini kan ada yang buat acara ada 6, dipakai di pusat informasi 2, ada sisa 4. Di mana 4? 4 ini ada di sini di depan masjid semua, ada yang rusak air, ada yang rusak sewingnya, yang rusak kubah. Gimana Pak Ji? Yang bagus ada berapa ya? Yang bisa dipakai? Yang normal ada 2 ya. Dinaikin dulu bisa nggak? Dipasang di atas dulu 2. Pasang dulu di atas 2. Apa? Dipasang dulu, Ya, taruh di atas. ini. Pasang dulu. Ya. Ya. Bu, ntar dikirim ambulan. Sudah. Jadi ibu usia berapa? Usia saya sudah 67. 67. Iya. Tidak mungkin. Jadi Saya akan kepikir bagaimana rumah saya itu dapat saya kembali. Itulah maksudnya saya. Jadi maunya ibu gimana? Rumah saya itu kembali sama saya dengan cara apapun jadi. Tidak Ibu itu remes alat kelamin ibu, tempelin ke dinding. Balik lagi ke saya. Remes alat kelamin ibu, tempelin di dinding. Balik lagi ke saya. Remes alat kelamin ibu, tempelin di dinding. Balik lagi ke saya. Nanti balik lagi jadi milik ibu. Jadi nanti sama orangnya pun mau juga kan gitu, saya takut. Apa? Jadi nanti sama orangnya pun kayak mana? Dia mau mengembalikannya, tapi sama syaratnya sama dia gitu. Mau rumahnya dibalikin, syaratnya ibu kawin sama dia. Ibu mau gak kawin sama dia? Entah lah ya. Hah? Belum tahu lagi. Kan ngaceng bu. Ibu milih yang mana? Saya kan sudah tua Pak. Bisa, nanti pakai itu. Blue band. Pakai itu apa namanya? Minyak salompas. Bu, ibu usianya 67. Kalau nikah sama usia 15 tahun cocok, Bu. Tahan. Mana cocok dong? Cocok, Bu. Iya. Yang penting ibu posisinya kalau ML jangan di bawah, di atas. Kok Pak Haji tahu? Kan ini ada pakarnya. Istrinya di mana kalau ML? Di atas. Jadi ibu nggak boleh di bawah, di atas. Nanti diajarin Pak Haji, nanti diajarin. Yang penting ibu garuk-garuk dulu. Ibunya belum garuk-garuk. Enggak lah. Jadi milik rumahnya saja. Tidak sama pemiliknya. Tidak sama si A, si B. Nanti enggak. Bisa. Jadi kalau seumpamanya Deketin mic-nya. Enggak denger. Kalau seumpamanya sama orangnya? Bah, gue setuju. Bonus. Saya rumah ini jadi milik sama si A, siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Taufik. Ada saya bawa fotonya. Ya. Nah, fotonya dikempit di alat kelamin ibu. Aduh. Sampai dia batuk-batuk. Ya. Bener juga. Ibu yang ditaksir, dia yang ngaceng. Saya yang gatal. Saya mikir-mikir juga. Ya. Bos, banyak yang japri. Pengen lihat wajahnya ibu, boleh gak bos? Saya pikir juga di usia saya ini gitu. Apa? Usia saya sudah sekian. Ibu cocok untuk nikah lagi. Sampai 9 kali pun cocok. Ini kan baru yang keberapa? Cuma pertama satu. Enggak nih kalau nikah lagi yang kedua kan? Iya. Yang kedua kan? Iya.
Ya, ibu masih cocok sampai 9 kali lagi. Mungkin Bu, ini banyak cowok-cowok yang japri saya, katanya lihat dengar suara ibu aja udah berdiri. Ini barusan dia pengen lihat wajah ibu. Coba J, shoot J. Kayak gimana wajahnya, cantiknya. Ibu tuh kayak artis Bu. Artis tahun 50-an. Mana fotonya Bu? Ayo tahu. Haji. Oh iya iya. Wow. Masih gagah. Masih gagah Bu. Wow. Lanjut dah. Ya. Rumah sama si doi. Oke? Mau gak? Kalau nggak mau, ntar diambil sama ibu yatim nih. Di saya promosi ibu yatim pasti pada antri ya. Jadi oke, naik ke pelaminan ya. Tahun berapa rencananya? 2026 apa 2029? 2026 aja ya. Nih pegang. Apa mau ditaruh di sini buat nakut-nakutin tikus? Enggak lah, naik ke pelaminan si ganteng. 67. Jadi dia usia berapa? 51. Oh, 51. Cocok lah. Jadi kalau ML ibu di bawah apa di atas? Dia senyum. Di atas aja dah. Saya jadi pinginnya kayak rakyat Tajar Melintir itunya. Ya udah, nanti ibu praktekin. Kan iya. nggak boleh punya sifat 18. Ada gak ibu sifat 18? Nggak ada. Oh, alhamdulillah. Coba lagi saya mikir. Mana mic-nya? Nggak denger saya. Mic. Halo, halo. Nah. Halo. Nah, Ya. Cuma saya memikir sedikit Pak Haji ya. Apa? Kalau saya menikah sama dia, tentunya pensiunan dari suami saya tanggal Berapa pensiunannya per bulan? 3 jutaan. Nanti diganti sama dia 30 juta per bulan. Dari mana? Oh, dari usaha dia gitu. Dari Allah, tenang aja. Oh. Ya saya berpikir, iyalah kalau panjang sama ya, kalau nggak panjang. Ibu dikasih sama dia sebulan 30 juta, 20 juta buat ibu bulanan, 10 juta buat ibu sedekah. Tuh, 30 juta. Sedekah ke anak yatim RDAY ya? Iya, Ditransfer aja ya? iya. Berani? Gitu. Berani. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Cuma 30 Gadis juta. dapat bujangan, nah. Cuma 30 juta sebulan gitu ya? 30 juta sebulan. 20 juta buat ibu bulanan, 10 juta 10 untuk juta buat sedekah. anak yatim transfer RDAY. langsung. Iya, nanti ibu tidak usah ML, saya nggak setuju. Tapi ibu mod, umurnya awet muda. Itu bisa. Wah, dia yang batuk. yang ngemot siapa? Yang batuk siapa? Iya ya. Ibu sih mau ngemot, dia belum dimot udah batuk. Oke. Ada lagi? Kalau saya tadi permintaannya mau ingin kaya raya Tajar Melintir. Apa itu apanya syaratnya Pak? Kan tadi ajarin ilmu centong, cair 10 miliar tiap bulan. Deket ibu, deket gadis. Ya deket gadis, duduknya deket gadis. Gadis bukan perawan ya. Gadis bukan perawan. Ya, Gadis. deket Janda gadis. Selasa perawan. Oh, uangnya kayak begini Pak? Gadis lagi diajarin. Harus dia 2,5. Ini dikasih Pak Haji ini. Iya. Dikasih. Nanti masangnya begini, yang ganteng-ganteng kan, yang disuka. Iya, ganteng, senyum, cantik, bergembira, menari. Jadi harus selalu bergembira. Saya. Semua. Oh semua, iya iya. Hanya harus bergembira, nggak boleh sedih, nggak ada yang sedih. Dipanggil, ada di situ contohnya, nanti dikembangkan sendiri ya. Ilmu Iya. centong, ini Oh, ini contoh. centong, ini iya, contoh. iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bu, senyum Bu. Ridho Allah Subhanahu wa Gadis Ta'ala senyum. dan karomahnya Alhamdulillah. anak yatim RDAY Kandang Si gadis Embek, senyum. pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat Ditaksir saya sama Brondo. memanggil uang Usia puluhan 15 tahun. juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini
yakin pasti Allah Bu, madep sini Bu. kabulkan. Lihat sini Bu, bentar. Nah, tuh gadis. Sip. Dipanggil. Mm-mm. Ganteng, ganteng, ganteng datang ya. Berapa kali sih? Ganteng, Iya. ganteng, ganteng, datang ya, datang ke rumah saya, Iya. masuk ke kamar. Oh, suruh masuk kamar. Masuk ke kamar, suruh naik dulu ya. Suaminya suruh naik Ganteng dulu. ini, ganteng. Nanti Ibu Sing ganteng. di bawah, Sing naik ke ganteng. atas nanti bawa air minum ya. Masuk ke kamar, datang ke rumah, masuk ke kamar, naik ke tempat tidur. Nah, suaminya dulu yang naik ya. Suaminya dibukain baju, bukain celana, naik. Nanti Ibu turun ke bawah. Kalau lupa tadi air minumnya nggak bawa, ayo. Nah, terus Emang masuk dari mana? Air minum dari mana? masuk Air ke minum, katanya air rekening. minum dari mana? Ada. Oh, Masuk ke ke rekening saya. masuk Ke ke rekening. masuk ke Ke mana? Masuk ke mana? Aduh, gimana Ibu? Dia udah kebayang nih kemana. Ibu udah ngebayangin masuk ke mana? Masuk ke dalam selimut. selimut. Tapi tadi ini Hah? kan cerita uang yang masuk kok. Iya. Dipanggil yang ganteng. Iya, ganteng, benar, ya, benar. ganteng. Ganteng. Bisa jadi yang Masuk ganteng kemana? ini, yang ganteng satunya juga datang, dua-duanya. Aduh. Nah, ya, datang. Saya butuh uang 10 miliar Aduh. setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang, Ibu. datang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya ya. Kawannya ini bukan kawannya ganteng itu. Undang, ajak, Masuk ke dalam selimut. datang kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Contohnya seperti itu, nanti waktunya bebas. Habis sholat boleh. Habis sholat malam Sholat ya. malam boleh, habis sholat pagi boleh, habis nenenin juga boleh. Siapa yang nenenin? Orang sendiri aja. Oh, sendiri. Iya. Ya, ini ya. Ini kan Pak Haji. Nanti. Saya dari 2024 saya sudah pernah kerjakan bangun malam itu kan, senyum 21 kali 41 kali kan gitu. Terus saya mandi pandan. Terus saya mandi pandan, terus itu saya sholat wudu. Baru sholat taubat, baru sholat hajat, baru sholat tahajud. Tapi kalau saya sholat witir selesai sholat isya, boleh kan? Jadi situ saya ngaji, tapi belum pernah saya dapat 12 juz Pak. Sebanyak-banyaknya saya lakukan 5 juz yang dapat. Terus mata saya kabur gitu, nampak kasep gitu. Jadi saya tidurkan gitu. Apa boleh diulang kembali? Boleh kan sebelum Boleh. subuh? Khusus buat gadis yang cantik jelita boleh. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya sudah hatamnya 2 kali. Ya. Yang ketiga ini baru 18 juz. Ya. Saya bawa juga kemari pandan saya tinggal di Bekasi tempat Adi. Saya bawa juga pandan. Jadi orang itu pun tanda tanya. Ya. Kenapa Mbak ini bawa pandan? Diam aja kali yang. Ya. Gitu. Saya juga mandi 00 gitu. Tapi belum ada juga hasilnya. Nanti ada hasilnya. Oh. Jangan bilang belum ada, nanti ada hasil. Pasti berhasil. Pasti. Tapi saya sering kerjakannya lemotnya nanti saya pingin ke tempat adik sudah nggak dikerjakan lagi. Ya. Bisa gitu dilanjutin terus. Ya. Oh gitu ya. Ya. Sudah itu sholat. Nanti kan suami ibu yang muda ini yang naksir ibu yang usia 15 tahun. Bukan 51. Oh 51. Kebalik. Saya dengarnya 15 tahun. Bukan 51. Pantesan tadi kameramen batuk. Orang salah dengar 51. Jadi saya kalau boleh bertanya apakah dilanjutkan itu apa enggak menurut Pak Haji? Lanjutkan. Lanjutkan Bu. Lanjutkan. 51 tuh luar biasa Bu. Haji Marco aja 58. Lanjutkan Bu.
Apa dilanjutkan? Maksudnya diterusin sampai ke pelaminan. Nanti dia kasih nenen, nanti kan dia meninggal. Ibu ambil warisannya. Karena dia minum susu yang udah. Jangan-jangan saya dulu meninggal. Iya. Ganti lagi. Wah, tidak. Cari lagi yang usia 15 tahun. Enggak lah Pak, enggak lah. Cukup ini aja ya. 51 ya. Ini pun belum tentu juga aja. Ini belum tentu. Ya udah, cari yang baru aja. Enggak lah. Enggak mau saya. Ini pun karena ini rumah. Kameramen istrinya 5, Bu. Dia lagi cari yang ke-6. Berapa? Nih. Lihat, lihat. Istri berapa? Lihat. Istri berapa? Tuh 5. Dia kan masih muda. Iya, makanya dia mau cari yang ke-6. Ibu mau gak yang ke-6? Bercanda ya. Iya, bercanda. Oh 56 umurnya. Berapa, Je? 57. 57. Ibu kan baru 67. 67 saya. Cocok. Sama-sama 7. Sama-sama 7 ada ya. Sama cocok. Angka Nanti yang mainnya ini di ya. gerobak. Mainnya di gerobak buah ya. Buah melon. Pokoknya ibu harus kaya raya tajir melintir. Iya, gitu Cair maksudnya. 10 miliar. Dengan cara yang centong tadi Betul. ya. Nanti kalau duitnya udah cair, beli lagi tuh rumah tanpa si laki-laki itu. Ibu nggak usah cari yang 51, saya nggak setuju. Karena ibu umurnya 67, ibu cocoknya sama yang 57. Saya tidak mau lah. Oke? Enggak lah. Enggak Hah? mau. Ya Enggak. udah, cair aja 10 M ya. Boleh, alhamdulillah. Cair aja ya. Alhamdulillah. Nikah sama yang 57 nggak usah ya. Yang 57 kita racunin aja ya. Oke? 10 miliar Oke. cair. Oke. Cair. Alhamdulillah. Set terkabul. Pasti cair 10 Alhamdulillah. miliar. Iya, iya. Terkabul. Alhamdulillah. Gadis terkabul. Alhamdulillah. Jadi yang saya kerjakan ini aja. Yang Ya, yang betul. mandi pandan itu kayak mana? Tetap terus. Terus juga. Terus. Sudah itu yang sholat apa? Sholat taubat yang Terus. 18 rakaat saya Terus. lanjutin. Ngaji. Terus. Apa yang sudah saya amalkan selama ini saya Terusin. terusan lah ya. Ya. Nggak boleh diet bukan Nggak ya. boleh. Kalau udah cair 10 M baru ibu berhenti. Jangan dong. Oh jangan. Terus. Jangan, Ayo, terus-terusan Karena aja. 57 mengharapkan ibu. Jadi kalau yang 51 ini enggak. Tinggalin. Lebih baik yang 57. Jangan. Kan ibu 67. 67 cocoknya sama 57. Jangan dong. Oh jangan. Jangan lah. Yaudah, cari yang Kalau 15 bisa- tahun. Cowok 15 tahun. Jangan. Oh jadi yang mana? Yang 51 lah karena dia rumah dia. Balik lagi ke lab. Tidak. Karena gini. Ya, rumah selamat saya. dong. Rumah Selamat saya. dong. Iya ya. Rumah saya 51. punya. 51. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasti kabul. Pasti. Oke. Sampai ketemu lagi. Iya iya. Dituntun, Pak. Sampai yang 57. Coba ya. Oh iya. Jangan dong. Iya. Jangan. 51. Apa boleh atau enggak, Pak? Boleh ya? Ya. Apa yang mau nuntun 56 aja? Ini 56. Jauh dong Sumatera sama Jawa. Oh iya. Apa yang kameramen 4 Ingin saya foto boleh? Boleh. foto sama yang 58? 58 atau 57? 58. 55. Pasti milih 58 lah. Sama. Ini ibu di tengah ibu. Iya dong, ratu. Gini ya? Diapit 55 sama 58. Disaksikan sama Siti Mariam. Kasih jempol. Yang mau naik ke pelaminan. Ya, sip. Terkabul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pasti kabul ya. Ya. Pasti kabul. Kalian kan sama. Wah! 55 sama 57. Gatal foto sama si Gatal. Kasih jempol. Jempol. Oke. Juga. Juga kan sama yang Gila nih. goyangnya marah tuh. Iya benar. Menang banyak nih. Menang banyak 67. Senyum. 67 menang banyak. Senyum. Oke. Thank you. Sip. Salaman dulu sama Haji Marco. Berapa ini? 57. 56.
57. Ayo boleh. Boleh. Iya, mungkin. Waduh. Dapat pasien gatel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cair ya. 10 miliar ya. Iya, yang Sip. mudah semua terkabul. Iya dong, naik ke pelaminan. Amin. Ibu kalau perlu jamu nanti bisa hubungi Pak beliau. Jamu banyak. Jamu kuat, awet ubanan. Lo dibilang jamu kuat. Kalau saya nanti kalau transfer uang melalui ini aja ya. Iya. Ada dalam MB apa ya? Iya. Oh iya. Ini sama saya. Ya. Ini saja nanti yang jaga apa kan ya? Oke. Boleh Bu. Sama-sama. Alhamdulillah. Bapak, ini Pak. Nah Pak Bu. Ibu sini. Insyaallah. Pak, ini mau ke toilet dulu ya. Salam Pak. Dari mana Bapak? Dari Jogja. Cucuk saja. Dijujuk saja. Ini saya privat keempat. Iya. Pertama waktu masih di sana Pak. Iya di sana. Terus yang 3 kali ya sini ya. 4 kali ini. Iya. Bentar ya Pak gitu. Iya. Bos, tinggal di mana, Bos? Di Jogja Pak Haji. Oh iya, sehari-harinya apa, Bos? Sehari-harinya apa, Bos? Istri saya ini notaris. Oh iya. Bos apa kegiatan sehari-harinya? Saya bantu istri Pak. Oh iya. Ya. Kalau bantu istri Bantu di contohnya kayak kantor. gimana? Di kantor. Oh di kantor. Iya. Oh iya. Jadi ngehandle kerjaan apa nih kalau bantu di kantor? Biasanya kalau apa namanya ada jual belinya di sana, saya perantaranya Pak. Oh iya. Penyelesaiannya di sini Pak. Kalau notaris kan nanti bisa kerja sama bank ya. Kalau yang mau angkat kredit ya. Saya enggak Nggak pegang mau. bank. Oh nggak mau, Iya, kenapa? dari awal. Ribet. Riba, bukan ribet, riba. Ribet sama riba Oh, juga. ribet, sorry. Karena pekerjaannya Jadi ada riba, banyak. ada ribet ya. Iya. Nah ini Karena Bos harus udah berapa standby. kali nih ke RDAY? 4 kali. 4 kali. Privatnya 4 kali. Kalau kehadirannya udah. 2 tahun ya. Iya, Nah ini yang tahu RDAY bos dulu atau istri dulu? istri. Oh istri. Apa yang cocok dari RDAY Bu kalau saya boleh tahu, mbaknya? Ya ini suruh ngindari ini kan cocok nih. Terus sama yang dijalankan aja sih. No. Cuma kita kadang masih berat juga itu. Apa yang berat? Ngaji malam. Oh ngaji malam. Iya. Emang usia berapa sekarang mbaknya? 57. 57. Bos berapa? 58. 58. Oh berat ngaji malam. Kan enaknya gini. Kalau kita bisa baca Quran 12 juz, setiap bulan cair 10 miliar tunai tanpa kerja. Nah ibu boleh kerja di notaris boleh, mbaknya nggak boleh lanjut. Emang ada contohnya Abdurrahman bin Auf, dia baca Quran 30 juz, malamnya baca Quran, paginya dia sodagar, kaya raya tajir melintir. Mbaknya malam baca Quran, tahajud baca Quran, paginya notaris. Heran kita dapat yang kakap-kakap. Iya. Gitu. Dengan baca Quran, marketing goib, yang datang mau transaksi yang kakap-kakap. Gitu Pak Haji ya. Iya dong bos, yang 1000 hektar, minimal yang 100 hektar, bukan yang meteran. Mau jual beli tanah, rumah luasnya kecil-kecil di 100 Jogja. meter, 200 meter, 1000 meter. Kok 1000 meter? Kecil-kecil ya di Jogja. Hektar. Lapangan golf. Orang konglomerat kayak gitu. Terus apa lagi? Tapi paksain dulu baca Quran. Mbak, ini maaf ya. Kita amit-amit jauh baik. Kalau nanti meninggal, dikubur, apa suami tercinta yang ganteng ini mau ikut
ngubur ke dalam kuburan, nggak mau. Mbaknya dikubur, udah diuruk, dia pulang. Saya tanya, bos, istri meninggal, lo nengok kuburan berapa bos? Setahun berapa kali? Dia jawab, 2 kali kan kata Pak Haji. Mau puasa, mau lebaran, coba Bu bayangin Bu. Akhirnya siksa kubur. Nah tapi kalau ibu maksain baca Quran, ibu paksain baca Quran, ibu tidak ada siksa kubur. Bahkan ibu tidak ada siksa akhirat, langsung masuk surga. Kenapa? Karena di dunia ibu udah disiksa sama saya. Kok Pak Haji nyiksa lah? Tuh gue suruh baca Quran 12 juz. Itu kan gue siksa. Jadi ibu masuk surga. Iya. Gue yang dimasuk neraka. Kenapa? Karena gue nyiksa ibu. Diguyon-guyon. Biar gak ngantuk. Ada lagunya katanya Mbak Jian. Apa-apa? Ayo. Lagunya apa? Pinjem mic-nya. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Terus? Itu katanya. Terus? Secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Wah, tepuk tangan buat Pak. Pokoknya gini Bu. Iya. Saya mau marketing goib. Order datang sendiri, duit datang sendiri. Caranya apa? Ibu dengan nanem istilahnya kebaikan. Dengan cara apa? Baca Quran. Sholat tobat. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Udah itu aja. Jadi kayak orang nanem kembang, kupu-kupunya datang sendiri. Daripada ibu nangkap kupu-kupu, kupu-kupunya rusak, ibu larinya udah capek. Nggak mau saya. Lebih baik apa? Lebih baik ibu nanam kembang. Ya nanam kebaikan. Sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, sedekah subuh jangan bolong, Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sama tadi tuh baca Quran. Bu, ibu berobat kemanapun tidak ada yang maksain baca Quran 12 juz. Paling top sekelas kiai, one day one juz. Saya nggak mau one day one juz, 12 juz. Kok gitu Pak Haji? Abdurrahman bin Auf 30 juz. Nah ini nggak bisa. Harus. Terus apa lagi bos? Ganteng apa lagi? Apa Ganteng apa lagi yang mau diobrolin ganteng? Atau mbaknya apa yang mau diobrolin lagi? Ya itu apa? Untuk biar bisa maksain itu loh. Selama sekarang ini kurang tertib. Ya memang untuk ibadah sama ngajinya yang kurang. Jadinya Bu, nambah. ibu ini. harus paksain baca Quran 12 juz. Papa kandung saya meninggal tahun 1973. Sampai hari ini papa saya belum bangkit. Saya nggak tahu tuh siksa kubur apa nggak tuh papa saya. Coba kalau ibu begitu, mau nggak? Nggak mau. Paksain baca Quran. Saya nih Bu, udah 3 tahun belum nengok kuburan papa saya karena nggak sempet. Karena pasiennya banyak. Nggak sempet nih. Ibu saya udah besok mau nengokin lagi, kata istrinya, kata mama saya, Ji lo nggak tengok papa lo. Gue mau tapi belum sempet. Tamunya gimana? Ini hari ini aja 12 orang. Hari ini harusnya gue berangkat ke Jawa, tapi 12 orang gimana? Ya udahlah. Nah maksud saya, coba Bu baca Quran 12 juz, paksain. Ibu nomor berapa nih? 12. Terakhir ya 12. Iya tadi. Coba kalau tadi udah gue berangkat marah. ke Jawa, ziarah ke makam bokap gue, kita nggak bisa ketemu. Iya. Nah maksud gue, ibu paksain baca Quran 12 juz, karena ibu nggak bisa ngandelin suami dan anak. Jadi teman kita dikubur siapa? Baca Quran 12 juz. Teman kita dikubur siapa? Sedekah subuh. Teman kita dikubur sedekah Jumat barokah. Teman kita dikubur sholat ba'diyah qobliyah. Teman kita dikubur sholat tobat. Nah itu. Dengan itu termotivasi gak? Hah? Harus.
Bisa. Terus apa lagi? Gini Pak Haji, istri dulu kan yang pertama kesini minta utang lunas. Ya, utangnya berapa? Utangnya lunas. Oh, utangnya lunas. Ya, cuman yang lunasin kan dia nggak mau bayar gitu. Apa? Lunas utang lunas tanpa bayar. Oh, utang lunas tanpa bayar. Ya, masalahnya yang bayar jadi saya Pak. Oh, yang bayar suami. Iya. Senjata makan tuan. Iya. Kan sama aja kalau begitu Pak Haji. Iya. Dia nggak bayar utang tapi saya yang bayar. Gampang, nanti minta diganti dong, recovery. Gitu. Minta ganti sama Allah. Utangnya berapa? Kemarin yang dibayar sama suami. 1 M. Lah kan ilmu RDI cairnya 10 M. Iya. Berarti kan bayar utangnya suami 1 M. Balikin yang 9 M ke saya. Gitu. Selesai. 10 M bos, tiap bulan loh. Iya. Bulan depan 10 M lagi. Bulan depan 10 M lagi. Alhamdulillah. Bulan Pak depan 10 M lagi. Ya. Udah begitu aja. Pasti. Bisa. Tapi mesti maksain dulu baca Quran. Sedekah subuh jangan bolong. Bu, saya ngajarin tamu saya, Bu, namanya Pak Roni, seangkatan sama Haji Marco. Dia sedekah subuhnya setiap hari 2 juta. Sedekah Jumat barokahnya tiap hari 1 juta. Dia punya penghasilannya sehari 600 juta dagang sembako. Anaknya masih kecil, baru umur 20 tahun. Dagang sembako deket-deketan. Omsetnya per hari 150 juta per hari. Tokonya awalnya ngontrak, waktu datang sama Haji Marco bareng ngontrak. Sekarang udah milik dia, kanannya kebeli, kirinya kebeli, belakangnya kebeli. Tapi dia sedekah subuhnya 2 juta. Kalau kondisi kita pas nggak ada, maksa dong. Maksa ya? 100.000 apa 200.000 atau 300.000 dulu. Maksa. Nanti arahnya ke sana. Ya soalnya kita takutnya itu dari hutang itu kita jadi bermasalah di pekerjaan kan. Oke, cicil. Sedekahnya kan dicicil. Iya. Manjur bos. Daripada lu nanti usia 60 tahun mau begini terus bos. Nggak mau, duit datang sendiri, duit ngejar kita. Bisa, harus bisa, dan pasti bisa. Iya, Pak. Oke, Pak Haji. Terus apa lagi? Biar ini menghindari kondisi takutnya kan kalau ada masalah di kantor, biar klien itu nggak nuntut itu. Kalau mbaknya sedekah subuhnya nggak bolong, taruhlah misalkan 1 juta ya. Ini barusan namanya Bu Tati, dia maksain sedekah subuh 1 juta. Dia lagi nonton nih Bu Tati. Omset dagang pupuk ya, Bekasi 600 juta. Paling kecil sepinya 300 juta. Tapi dia maksa sedekah subuh 1 juta. Iya. Karena omsetnya ada lagi tuh yang dagang besi, siapa namanya? Ajis Ajis. 1 juta. Maksain sedekah subuh 1 juta. Kita juga mesti maksa bos, kayak orang mancing aja. Bos, lagi ngapain bos? Lagi mancing. Umpannya mana bos? Nanti Ji kalau gue dapet ikan baru beli umpan. Kira-kira dapet ikan nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin dapet ikan. Meskipun Paksain. itu dari utang nggak apa-apa. Bagaimana kita sedekah? Oh boleh dong. Boleh. Boleh. Kita ngutang buat sedekah boleh. Ibu nggak lihat si Pitung? Dia rampok gudang-gudang Belanda, hasil rampokan ini kemana? Disedekahin. Tapi harusnya sedekahnya ke anak yatim. Kita nih kadang nyeleneh, sedekahnya kemana? Ke ibu yatim, nggak boleh. Ibu yatim? Iya. Jadi kan banyak nih ibu-ibu yatim. Kita santunin, jangan. Ibu yatim tuh cocoknya kita kawinin. Jangan disantunin ya. Hah? Kameramen. Gue suruh nyantunin anak yatim malah dikawinin ibu yatim. Aduh si kameramen. 5 lagi dia. 5 lagi. Jadi Semuanya nggak ibu yatim lagi ya. Jadi nggak yatim lagi. Makanya nih bos, ini kan ibu yatimnya 5-5 lagi pada bunting nih. Gue mau nyantet dia nih si kameramen. Karena kalau si kameramen gue santet mati, kan nanti anaknya lahir jadinya yatim kurung. Gue punya 5 yatim kurung. Buat modal. Dari kemarin gue racunin gak mati-mati ya.
Kemarin kan gua ajak makan seblaknya gua kasih racun tikus. Dia nggak makan, lupa katanya. Udah kenyang katanya. Aduh, gua ngarepin dia mati tuh, Bos. Udah kerasa. Kameramen. Yatim kurung. Allahu Akbar. Pokoknya maunya gua gini, Bos. Bikin takjub Allah. Pasti Allah bikin takjub si Bos. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub si Bos? Orang si Bosnya belum bikin takjub Allah. Pernah gak lo seumur hidup sedekah subuh 1 juta per hari? Belum pernah. Kalau ketipu pernah. Duit dipinjam orang gak dibalikin pernah. Salah investasi pernah. Nah, coba lo paksain sedekah subuh 1 juta. Emang ada Pak Haji? Ada Bu Endang sedekah 10 juta sedekah subuh. Bu Endang Bekasi, Prof Endang. Paksain. Manjur gak Pak Haji? Kaya raya tajir melintir di Indonesia aja. Dapat proyek 30 triliun. Sedekah subuh waktunya kapan Pak Haji? Dari abis asar sampai jam 00. Itu sedekah Nih subuh. sekarang nih masih bisa nih. Sedekah Sampai subuh. ntar jam 00. Bukan pada saat mau subuh itu bukan ya? Oh enggak. Orang nanya, kalau di RDI tahajud jam berapa? Jam 00. Jam 1. Kayaknya gue kalau tahajud dulu 3:30. Ya, lo praktekin aja 3:30. Gue nggak mau. Gue maunya jam 00. Bos, di mana-mana bos, orang abis tahajud langsung sholat subuh, baru baca Quran, ya gitu. Kalau di RDI enggak, abis tahajud baca Quran. Kok beda Pak Haji? Beda. Harus beda, Bos. Nggak boleh nggak beda. Bikin takjub Allah. Bebas. Kedua, bos paksain sama istri harus romantis. Caranya apa? Wajib setiap hari bos harus nenen istri. Dan istri harus nawarin nenen. Ji, kayaknya kalau usia 50 tahun kayaknya nggak ada deh saling nenen-nenenan. Emang di sana nggak ada di luar RDI, tapi di RDI wajib. Namanya ilmu cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Ini coba lihat bos, ini tiap hari, betul? Tiap hari. Sebelum kesini habis sholat Jumat tadi langsung. Nenen, lo lihat bibirnya. Agak somplak gitu. Kameramen lu ikut-ikutan aja. Bayi tua. Bayi tua, betul. Mending bayi tua, bayi kadaluarsa. Biasanya kalau bayi kadaluarsa hobinya minum bos, sambil duduk di karpet diminum bos. Itu namanya bayi kadaluarsa bos. Ada lagi bos. Sudah. Sip, ajarin, centongin duit, cair 10 miliar tiap bulan. Ajarin. Ada di sini, ini supaya kliennya banyak. Di sini cara manggilnya begini. Itu nanti bisa menyesuaikan dengan bahasa Jogja. Anaknya siapa? Anak saya, Pak Haji. Sesuaikan dengan bahasa Jogja. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tambah Al-Fatihah juga boleh. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nariknya ke bawah, ke dalam begini. Ke kita. Ya. Ke kita biar datang. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDIY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Tanyakan, dipanggil ganteng datang ya, datang ke rumah saya, datang ke kantor saya, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya.
Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bersama kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, waktunya bebas, habis sholat juga boleh. Waktu senggang praktekin. Di situ ada contoh redaksinya. Nanti praktekin yang enak bahasanya yang. Anak-anak seneng bener kayak di atas. Cendolnya satu. Cendolnya satu. Bener. Enggak tuh suaranya seneng. Narik-narik bangku. Ini berarti nanti gantian bisa ya? Gantian bisa. Cair ya 10M ya bos. Amin. Harus. Namanya marketing goib. Order datang sendiri, duit datang sendiri. Oke? Set, cair, terkabul. Ganteng, cantik, terkabul. Set. Kabul ya Pak. Ya. Sukses dulu. Aduh Pak. Terima kasih Pak. Dedek, ini airnya. Oh. Ada. Amin, amin. Ini ya? Sini aja. Ya situ bunga tadi. Iya di situ. Yuk, pegang mic-nya. Nama, Nama M. Kundin tinggal di mana? di Bandung. Sehari-harinya apa? Saya biro jasa STNK dan jualan es krim. Biro jasa SNK sama jual es krim. Nah, Udah pernah ke RDA apa belum? baru pertama. Baru ini? Iya, Haji. Oke, hajatnya apa? Hajatnya pengen lunas hutang Utangnya berapa? sekitar 400 Kesini sama siapa? sendiri. Sendiri. Jaminannya apa utangnya? Nggak ada rumah. Oh, rumah. Nah. Oke. Ada lagi yang mau diobrolin? Nah, terus kedepannya pengen punya omset lebih baik gitu. Boleh. Nanti diajarin ya. Ya. Yuk, sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi Saya, wabarakatuh. Nama Nomor 2 Isra'i saya. dari Semarang. Pekerjaan saya macam-macam ini. Kemarin kami buka karoseri. Apa? Karoseri. Karoseri Maju Jaya. Bapak buka karoseri Maju Jaya. Ya, Produknya apa tuh? Mobil apa? mobil box, trailer, dam, tronton, Tronton. box, ya. Tronton, box, dam, tangki, macam-macam semua. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi mobilnya kepalanya dari dealer. Ya. Nanti Bapak bikin dump truknya. Ya, betul. Bikin boxnya. Ya, betul. Oh iya, iya. Udah Ya. berapa lama? Dari tahun 2010. 2010 sekarang 2025. 2005. Karyawannya berapa semuanya? Dulu karyawannya 50, sekarang habis karena nggak ada. Dulu 50. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang nggak punya karyawan. Nggak ada lagi karena sepi sekali dan dikejar-kejar utang, nggak bisa bayar itu. Dikejar-kejar utang. Ya. Jadi kalau ada orderan udah nggak nerima orderan lagi dong. Sudah nggak bisa karena sekarang Bikin dump truck udah nggak bisa lagi. sudah nggak bisa karena rata-rata mereka sekarang nggak pakai DP. Kalau tadinya kan masih pakai DP, sekarang nggak pakai DP, jadi nggak bisa belanja untuk pekerjaannya. Jadi Bapak sekarang nganggur. Sekarang kadang jadi
lawyer, kadang jadi ketua ormas begitu. Kadang jadi lawyer, kadang Ya. jadi ketua ormas. Ya, Ketua ormas apa? kebetulan saya ketua DPD GRIP Jawa Tengah. DPD GRIP Jawa Tengah. Iya. Oh iya. DPD. Ya, DPD. Kalau DPD di atasnya DPC ya? Di atasnya DPD, jadi saya ketua provinsinya. Oh, Provinsi Jawa Ketua- Tengah. ya, Oh, Jawa iya. Tengah. Di bawahnya ada kabupaten. Kabupaten 35 kabupaten. Oh iya. Terus apa kalau lawyer saya itu permasalahannya banyak permasalahan tanah, tapi belum pernah ada yang lolos gitu karena Belum ada yang lolos. karena selalu orang yang datang ke saya itu pro bono. Jadi Apa? pro bono. Singkatan apa? Kalau uangnya sudah habis baru ke tempat saya. Onoman. Iya. Jadi kalau uangnya Istilahnya pro bono. ya pro bono. Jadi kalau urusan apa saja karena menganggap saya itu ormas, dianggap saya itu punya uang, makanya kalau ada masalah Nalangin. suruh nalangin begitu rata-rata. Jadi sampai hari ini semenjak saya dilantik bulan September belum ada usaha yang membuat ada pemasukan. Bahkan bengkel saya jadi berhenti karena uangnya kan juga kepake begitu, Pak. Berarti kalau GRIP Jaya DPD Jawa provinsi. Tengah. Ya provinsi. Oh iya. Kalau kabupaten namanya DPC. DPC. Kalau kecamatan PAC. PAC. Ya. Bapak kesini sama siapa? Saya diajak istri saya. Diajak istri. Oh, yang tahu RDI istri dulu. Istri ya, istri dulu. Oh. Nah, kemarin karena surat lelang dari bank itu turun, makanya istri saya langsung ngajak ke sini. Udah ke sana aja. Utangnya piro? Dulu utang saya itu kalau total sekitar 4 miliar. Terus Jaminannya apa? bengkelnya. Oh, bengkel. Jaminnya bengkel sama rumah sama gudang. Oh iya. Ya udah nanti diajarin ya. Ya, Yuk sebelahnya. Nama Izin Pak Haji. Pasien lama Pak Haji. pasien lama. Tahun berapa? 2021 waktu itu istri 2021. yang berkunjung Apa? ke sini. Tinggal di mana? Di daerah Yasmin Pak Haji. Bogor. Bogor. Oh iya. Yang waktu itu ada kearifan lokal nenek saya. Nenek. Iya waktu itu kan. Oh iya, nenek disebut- apa coba cerita? Nah. Kearifan lokalnya apa nenek? Ya waktu itu kan masih kecil selalu disuwuk sama nenek. Disuwuk sama nenek? Iya, setiap berangkat sekolah pokoknya disuwuk terus bilangnya itu selalu pinter, sukses. Pinter, Dan sukses. Alhamdulillah dari strata pendidikan lancar semua Pak Haji sampai Pintar. dengan jenjang IPB tanpa tes dan lain-lain gitu. IPB. Ya. Nah sekarang kali ini saya sama istri udah beberapa kali ke sini. Untuk kali ini saya coba menanyakan gimana caranya biar rezekinya deresnya Pak Haji. Sedekahnya dinaikin. Iya. Sedekahnya Seperti dinaikin. sabda Pak Haji waktu itu kan, nanti rumah sekian ribu meter dan lain-lain. Nah sedekah alhamdulillah sudah continue. Nah berapa bulan terakhir ada sedikit ujian. Jadi seluruh kegiatan saya itu kayak termin itu agak terhambat gitu Pak Haji. Gampang bos, kan arti sedekah artinya tolak bala. Saya punya tamu namanya Roni. Roni bareng sama Haji Marco. Dulu dia nggak punya duit, utangnya 6 miliar. Apa yang disedekain? Barang dagangannya dia, ciki-ciki, permen. Iya. Nah tapi sekarang dia mau sedekah ciki, gue nggak mau. Mau sama dari dulu ciki, permen, nggak mau gue. Duit. Nah dia sedekah duit. Alhamdulillah dia sedekah 2 juta setiap hari. Sedekah Jumat Barokah 1 juta. Alhamdulillah sekarang omsetnya 600 juta. Nah lu tinggal paksain aja bilang sama bini lo. Kalau kita bayar bunga cicilan udah biasa. Coba kita naikin yuk sedekah kita berapa sedekah subuh. Mau 100.000 per hari, mau 200.000 per hari, mau berapa bebas. Nanti lo tingkatin nanti. Nah kedua bikin tajub Allah. Nah apa yang bikin tajub Allah? Ya tadi baca Quran 12 juz. Bangun jam 00 senyum mandi pagi tajud baca Quran. Atau lo minta nenen istri atau istri tawarin nenen ke si bos kayak Haji Marco kan tadi habis Jumatan nenen sebelum kesini ya. Tuh. Yang dinenenin ada, yang nenenin ada loh di belakang. Jadi kita rekonsiliasi. Iya, izin Pak Haji. Ini juga termasuk
bagian yang pengen saya tanyakan juga. Kunci rezeki adalah keharmonisan cinta kasih sama pokoknya sayang dengan istri. Kebetulan istri ini ada sedikit anugerah. Dia jijik sama saya, dalam tanda kutip gitu. Artinya entah kalau kata beberapa ustadz berapa ini ada leluhur dia yang menjaga beliau ini agak sedikit inilah kontra dengan sekeliling anak, istri dan beberapa orang terdekat gitu. Membuat auranya itu benci atau apa gampang gitu. bos, gitu. lo kalau mau nenen sama bini lo kan bini lo benci lihat lo. Ya. Muka lo ganti foto CRV atau mobil Honda Accord terbaru warna putih, pasti bini lo nenenin. Hah? Kenapa? Walaupun saya baru beliin WRV Pak Haji, belum sampai ke situ. Kalau hitam mesti ganti itu Honda Civic warna putih. Nah, nanti bini lo pasti luluh hatinya. Tapi kalau lo nggak mobil itu nggak bisa. Gitu. Kenapa? Ya itu. Apa? Nantinya Pak Haji gantian. Oh, gantian. Ya itu. Jadi lo baru beli mobil apa sekarang? Kemarin alhamdulillah tahun lalu WRV Pak Haji. Hah? WRV. WRV. Iya. Masih di bawahnya HRV Pak. Di bawahnya HRV. Oh iya. Harusnya yang terbaru warna putih, yang paling atas. Tahapan selanjutnya Pak Haji. Hah? Tahapan selanjutnya itu. Pertama baru yang merah dan yang kecil dulu. Nanti baru naik level ke. Bini lo sukanya warna putih, udah gue keker alat kelamin ini warna putih. Kalau lo alat kelaminnya hitam. Gak ada humor. Yuk, banyak apa? Mana mic-nya? Ini Pak Haji. Yuk. Saya dari Surabaya Pak Haji. Abang? Dari Surabaya. Ibu dari Surabaya? Iya. Kesini sama siapa? Sendirian. Tinggal di Surabaya sama siapa? Saya, ya sebetulnya saya itu kan janda Pak Haji. Saya Janda? Iya, saya Umur berapa? Umurnya saya 62. Waduh, muda banget. Janda Pak Haji sudah tua. Masih bohai, masih saya bulan. ini anak saya semuanya 4 laki-laki Pak Haji. Tapi saya itu terburuk Pak Haji. Terburuk nasib saya. Terburuk. Rumah sudah saya jual, disuruh jual sama anak saya. Setelah saya jual rumah Pak Haji, saya nonton deketin ini kayak gua nggak dengar. Saya itu setelah saya jual rumah Pak Haji, terburuk nasib saya. Terus pertama saya dagang Pak Haji, sekarang saya hancur Pak Haji, tidak punya uang sama sekali. Saya mau memaksakan sesini, saya jual TV Pak Haji. Saya jual TV laku 3 juta. Kenapa nggak jual diri? Ya enggak Pak Haji, ya alhamdulillah saya itu orang Islam Pak Haji. Naudzubillah. TV 3 juta Pak Haji saya jual. Saya jual Pak Haji, murah-murah diambil Pak Haji. Saya buat sanggup ke sini, saya mau kepingin. Ya, sekarang pertanyaannya apa? Ya itu Pak Haji, saya itu kan katanya Pak Haji. Ya. Kalau orang enggak usah cari, kita enggak usah cari uang ya, uang datang sendiri. Ya. Gimana caranya Pak Haji, orang saya itu tidak boleh nangis. Iya, enggak jualan. Saya itu sedihnya itu Pak Haji. Saya bukan nangis, iya, jadi enggak boleh. bisa. Sebetulnya saya enggak pernah menangis, hanya ini terharu saya Pak Haji. Nggak boleh. Dari anak saya. Soalnya anak saya itu jatah saya Pak Haji ya. Pensiunan saya sudah habis Pak Haji, kan sudah saya gadein anunya itu. SK-nya? Iya, saya terima hanya 200 1 bulannya. Sekarang pertanyaannya apa? Ya itu saya kepingin punya modal Pak Haji, gimana Boleh. caranya? Tadi ajarin ya. Iya, gini Yuk. Pak Haji, saya mau tanya lagi nih. Gimana caranya? Saya sudah mengerjakan sholat Pak Haji ya. Yang Pak Haji ini, saya mulai kecil tidak pernah ikut itu ngaji, tidak pernah. Setelah saya ikut RDIY, alhamdulillah saya itu badan saya mengerti Islam Pak Haji ya. Ngaji saya bisa, terus saya sholat, saya mandi ya Pak Haji. Sholatnya itu 68 sudah saya jalani Pak Haji, sudah hampir 2 bulan. Tapi saya belum ada ini Pak Haji, reaksi apa-apa. Gimana caranya supaya saya punya modal gitu Ibu Pak nggak Haji? bakal dikabulin Bu, sampai kiamat juga nggak bakal dikabulin. Kenapa? Karena ibu sholatnya, ibadahnya bukan karena Allah. Oh iya Pak Haji. Harusnya kan wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Iya. Kalau ibu enggak, wa nasujuki. Iya. Harusnya inna sholati wa susuki wa Yamaha wa CRV wa ARV wa Honda wa Yamaha
wa Agia, wa Innova, wa Alfa. Velfire. Gimana Pak Haji caranya? Ibu tuh ibadah tuh bukan karena Allah, karena cair. Oh duit gitu Pak ngejar Haji. kita nggak boleh Bu. Iya Pak Haji. Itu Terus pasti Bu. Saya belum pernah punya tamu RDAE yang hajatnya tidak terkabul. Iya, Belum Pak. pernah. Iya. Gini Pak Haji, solusinya saya kan punya tanah Pak Haji, dikasih warisan ya dari nenek. Sebetulnya saya enggak pernah jual Pak Haji mulai kecil. Terus sama saudara saya misalnya itu jual punya mus, mumpung saya masih hidup gitu. Tapi ternyata saya kenal RDAY selamanya nggak ada orang yang mau beli Pak Haji. Terus tapi ada orang dua sudah saya mengenal RDAY, sudah ada orang dua yang mau beli. Tapi kok kenapa nggak mau ngasih, nggak mau dia nggak mau gold gitu loh. Harganya sudah dikasih sama saudara saya, tapi dia nggak mau nawar Pak Haji. Sudah dikasih. Pertanyaannya apa? Ya? Pertanyaannya apa? Ya itu saya kepin punya modal Pak Haji. Apa tanah itu supaya saya tolong Pak Nanti Haji. pulang dari sini laku dibayar. Iya, innalillah. Emang ibu saya doain jangan laku dulu ya. Iya. Ketemu gua dulu baru laku. Iya, saya sebetulnya mau yang privat 10 Pak Haji. Saya sambil sama anak saya, tak malah saya diolokin sama anak Jangan. saya. Ini aja yang murah meriah dulu 2 juta. Iya Pak Haji. Tapi saya itu gimana kalau saya disuruh, katanya Pak Haji suruh sodako terus. Dari mana saya haji tidak punya uang Pak Kan Haji? ibu nggak saya suruh sodako. Kapan saya ngomong sama ibu Enggak, sodako? saya kalau lihat itu Pak Haji YouTube itu kalau Oh ya itu buat YouTube. orang lain khusus buat ibu enggak? Oh iya Pak Haji Khusus ya. enggak. Ibu terjun ke lumpur Lapindo. Ah baru Iya. terkabul. Iya Pak Haji, jangan Pak Haji, kasihan saya Pak. Enggak lah, Haji. humor. Iya. Ntar diajarin ya. Iya, iya. Iya, saya Yuk, iya, sebelahnya. Iya. Makasih Pak Haji. Nama Nama Sulistiani dari tinggal di Semarang. mana? Semarang. Semarang. Kesini Iya. sama siapa? Sama suami. Suami yang mana? Oh, yang tengah. Iya. Terus tahu RDAI dari mana? Dari teman Pak Haji. Kok percaya? Iya percaya karena Loh, apa sih saya- dipercaya nih? dari YouTube juga Pak Haji. Dari YouTube. Iya. Terus? Terus saya ngelakuin itu alhamdulillah. Hah? Deketin Saya mic-nya. ngelakuin, iya, saya ngelakuin itu alhamdulillah Pak Haji. Aman. Iya. Jadi sekarang hajatnya apa? Pengen saya lunas utang. Lunas utang. Iya. Itu aja. Iya, sama anak saya supaya dapat rumah yang bagus. Anaknya berapa semuanya? 6 Pak Haji. 6? Iya. Satu bapak? Enggak. Berapa bapak? Sambung juga Pak Haji. Hah? Sambung. Iya, Bapak sambung. jadi ada dapat 6 tuh berapa bapak? Anak saya 1, bapak anaknya 5. Jadi 6. Digabung. Digabung ya Pak Haji. Poyoan. Ya. Ya, yang pertama pengen punya Apa? pengen punya rumah Pak Haji. Oh iya. Iya. Kita diajarin ya. Iya. Yuk, Makasih. mbaknya. Ya, Nama? Nama Vidi Pak Haji. Ya. Kesini sama suami. Suaminya mana? Yang sebelah ini. Yang sebelah. Gara-gara kesini gara-gara mimpiin Pak Haji. Mimpi? Beneran Pak Haji. Mimpi? Mimpi meluk Pak Haji apa dipeluk Pak Haji gitu. Aduh, pantesan saya ngacang terus. Mbaknya nggak taunya mimpi. Nggak tahu saya. artinya apa, nggak tahu Pak Haji. Ya. Emang mimpi itu terus gitu. Udah lama juga nggak ketemu Pak Haji kan. Terakhir tuh di Natrabu Pak Haji. Kita? Nah, Di Natrabu? Iya. Oh iya. Waktu itu. Terus ya udah Pak Haji terakhir tuh bilang ke saya, kamu layanin suami seperti anak kecil. Nanti rezekinya dari dia. Artinya apa? Iya. Pesugihannya. Pak Haji bilang gitu kan. Terus saya tuh yang pengen saya tanya sekarang, ya gini aja deh. Hajat saya 1, pengen rumah sama mobil lunas. Yang kedua, pengen punya rumah baru lagi. Soalnya anak udah mulai gede. Sekarang kamarnya Anak masih berapa? 2. Paling besar lagi perempuan? Laki. Umur? Umur 11 tahun. Nomor 2? Perempuan umur 7 tahun. Makin gede dia nggak punya kamar sendiri Pak Haji. Maklum rumahnya juga masih yang tipe kecil kan, belum yang gede gitu. Saya pikir apa harus pindah atau ngebangun rumah lagi gitu, maksudnya direnovasi gitu. Itu pengennya. Terus sama apa lagi Mas, pokoknya rezeki suami bagus gitu ya Pak Haji ya, karena selama ini tuh yang masuk itu ceret gitu sedikit gitu Pak Haji. Jadi kayak oh iya. Terus mama besok nih ada masalah sedikit, masalah bayaran anak sekolah. Jujur aja Pak Haji, masih ada utang anak sekolah. Dan besok harus ketemu sama kepala sekolahnya, harus ngomong, nggak tahu nanti Bayar jawaban. berapa? 30. Nah itu
masih besok mau ketemu sama kepala sekolahnya, mau ya kayak berembuk gitu Pak Haji. Seperti apa kita nggak tahu jalannya, pokoknya mau kesini mau minta, bukan minta sih, pengen. Jadi mobil cicilan. Jujur aja Pak Haji, iya. Rumah cicilan. Iya. Sekolah anak cicilan. Nggak apa-apa Pak Haji ya, buka-bukaan. Nggak apa-apa, tapi ajarin. Iya. Jadi intinya itu, terus sama satu lagi Pak Haji, saya tuh sering dimimpiin ada sosok perempuan nenek-nenek di mimpi saya. Tapi itu nggak tahu apa Pak Haji, perempuan terus. Itu takutnya jadi penghalang rezeki saya itu loh Pak Haji. Itu yang nggak tahu, yang tadi tanya sama suami saya, apakah itu memang dari turunan dari keluarga bapak saya Palembang atau apa gitu. Soalnya di mimpi itu sosoknya selalu itu gitu. Jadi gini Mbak, kalau Mbaknya, kalau saya lihat ya, enaknya kalau kita privat nih bisa kelihatan. Kalau nggak privat karena banyak jadi agak susah. Karena privat bisa kelihatan. Jadi gini Mbak itu kuncinya cuma satu, tidak boleh jengkel sama laki-laki. Laki-laki itu bisa bapak kandung, bisa suami, bisa anak, bisa rekan kerja, bisa siapa aja. Pokoknya yang namanya laki-laki nggak boleh jengkel. Nah Mbaknya tuh kelemahannya saya lihat jengkelnya sama laki-laki. Betul Pak Haji. Oh betul? Oh tepuk tangan dong. Kebetulan papa saya memang nggak deket sama saya. Cuma cuma udah almarhum Pak. Oh udah meninggal. 2023 kemarin. Iya. Ibu saya kan juga kesini Pak. Kita sekeluarga muridnya Pak Haji. Nah itu papa udah nggak ada. Jadi Mbaknya jengkel sama papa. Dulu iya. Jengkel gak sama dia? Iya, udah jengkel lagi nih karena sifatnya tuh berbeda. Jadi gimana ya? Kalau dia kan orangnya agak mungkin karena didikan kecilnya dia keras, jadi dia tuh nggak ada romantisnya gitu Pak Haji. Sedangkan saya tuh senangnya dibelai, disayang-sayang itu. Sedangkan dia tuh tak tok itu kayak apa sih ini gitu, kayak gitu Pak Haji. Jadi kayak kok padahal dia ngasih kasih sayang dalam bentuk lain, mungkin dibeliin apa kebutuhan atau dipenuhin gitu. Cuman kalau perempuan tuh kayak kok gini Bang, apa ya, kayak kosong gitu Pak Haji batinnya gitu. Sorry ya. Nggak apa-apa ya Pak Haji ya. Gak apa-apa nih, nyindir buat orang yang pada duduk di karpet. Oh gitu ya. Ada yang melototin saya. Oh gitu. Iya. Jujur Pak Haji, beberapa laki-laki yang udah beristri suka ada yang godain saya. Iya. Saya mau jujur aja, maaf ya Mas kalau aku buka. Iya. Tapi ini tuh saya jadi kelemahan yang sebenarnya saya sebel kayak gini. Kok nih orang tahu banget sih kelemahan saya tuh senangnya diperhatiin, diiniin. Saya takutnya itu jadi kebablasan gitu Pak Haji. Sebenarnya saya nggak mau gitu kan. Cuman entah kenapa kok laki-laki lain bisa tahu, tapi kayak dia enggak gitu. Perasaan saya bilang gitu Pak Haji. Jadi makanya pengen kesini tuh yang jelek-jelek biar hilang deh gitu. Karena saya pengen fokus untuk suami sama untuk masa depan gitu Pak Haji. Kalau Mbaknya mau, tapi kan Mbaknya belum tentu mau. Apa Pak Haji? Yang bisa ngobatin Mbaknya tuh suami tercinta. Apa tuh? Apa? Cebok alat kelamin suami, air cebokannya diminum Mbaknya, atau Mbaknya ngemot alat kelamin suami sampai spermanya keluar ditelan. Oh nggak apa-apa Pak Haji? Nggak apa-apa. Oh gitu? Iya. Itu maunya dia tuh Pak Haji. Maunya Pak Haji? Maunya dia itu? Maunya? Iya. Sama Pak Haji. Sama. Cuman kameramen doang. Masalahnya gini Pak Haji, kita kan maaf ya berhubungan suami istri itu agak susah di rumah. Karena rumah itu kan cuma berapa sih Mas? 90 meter ya. Kamar cuma 2. Kamar anak-anak di depan sama pembantu. Kita kalau malam tuh dia suka minta, tapi saya bingung, nggak enak sama itu, biarin aja, tutup aja pintunya. Nggak enak gitu, malu. Jadi kasihan juga dia, kadang-kadang suka aduh sebagai istri kok dosa mod gitu aja, mod. Nggak perlu ML Pak Haji? Nggak usah. Oh gitu? Di situ ya kuncinya Pak Haji? Oh waduh. mau lagi. Itu Pak Haji. Mau lagi. Jadi minta diajarin itu aja sih yang bisa bikin yang rezeki. Yang bisa ngobatin Mbaknya cuma suami tercinta. Oh, itu pengaruh ke rezeki juga nggak Pak Haji? Oh iya, jadi banyak sampai kapanpun rumahnya ya segitu, nggak akan besar. Kalaupun besar nggak lebih dari 1000 meter. Oh gitu. Nggak akan lebih dari 1000 meter, paling 200, 300. Kalau misalkan 1000 nggak mungkin, karena Mbaknya kan kadang suka sebel sama si suami tercinta. Nah caranya apa naklukinnya? Ya Mbaknya emot sampai keluar. Sampai keluar. Ditelan. Ulangi lagi telan. Iya, izin Pak Haji. Ya. Kalau saya ngasih ini masukan, kadang suka mental Pak Haji. Mental. Makanya
kamu maunya dikasih tahu sama siapa? Pak Haji. Tapi bener ya? Iya. Ketika misalkan dikasih tahu Pak Haji, lakonin. Iya. Ya udah. Saya minta tolong Pak Haji, coba diwejangin Karena Pak Haji. kalau dia ngasih tahu saya mental, tapi kalau Pak Haji yang bilang, nggak tahu, saya lebih sayang ke Pak Haji kali ya mungkin. Nggak, Pak Haji bercanda, Pak Haji bercanda. Chemistry sampai mimpi dipeluk gitu kan? Mimpi meluk Pak Haji, kayak gitu Pak Haji. Jadi kalau mbaknya mau diobatin dulu, karena kan di tempat mbaknya tuh kan kadang suka kesel, sebel. Nah, nah setelah mbaknya ditaklukin, nanti rezeki ngejar mbaknya sendiri. Herannya dia dapat project, sehingga bisa pindah rumah. Alhamdulillah ganti mobil baru. Kok Pak Haji bisa tahu? Tadi yang Pak Haji sebutin, kenapa di otak saya itu Pak Haji baca? yang tadi yang akor terbaru. Kaget. Terus warnanya sama, warna putih. Itu kok bisa? Padahal Pak Haji lagi lihat ke situ, tapi nyampainya ke sini. Oh, ke sini. Habis gue lihat laki lo hitam, pasti lawannya putih nih. Maklum pulang dari Papua Pak Haji. Iya, jadi nanti bos dikontrak sama perusahaan besar yang bayarnya dolar. Ntar bukan kayak gitu. rupiah. Ntar kayak gitu ada Pak Haji. Iya. Itu udah ada wacana sih Pak Haji. Udah ada. Wah, tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan sih. Lo beli Mudah-mudahan. Esteller ya? Oh, saya nggak tahu. Mudah-mudahan. Kan masih rahasia. Bayangin. Dia sama suaminya rahasia, sama gue terbuka. Suaminya sama dia rahasia, dia sama gue terbuka. Bisa begitu sih bos. Wow, luar biasa. Iya bos, gue lihat nih bos. Lu tuh kedepannya, kalau aja istri lo takluk sama si bos, kalau ibarat bahasa Islamnya tuh mahabbah sama suami, bos nanti rezekinya nggak ada serinya dan dapat kontrak di sama perusahaan, bayarnya dolar. Nah kalau udah bayar dolar, itu kalau dijual, wow, rupiahnya luar biasa. Jadi kontraknya dolar. Jadi nggak ngaruh tuh temen-temennya sosial media. Ya medianya istri, teman-teman sekolahnya, orang tua muridnya jauh bos. Ya Allah, dibaca lagi. Dibaca lagi sama Pak Haji. Selama ini emang gitu, suka cerita sama dia, Mas, ibu si ini kok bapaknya enaknya rezekinya gede banget, biasalah istri kan gitu, gimana sih caranya? Terus dibaca lagi sama Pak Haji tadi. Tenang aja bos. Saya tuh banyak ngerem Pak Haji. Banyak ngerem cerita sama dia itu. Oh, banyak ngerem? Iya, karena takut misalkan kita ngomong A, dikejar. Oh, dikejar. Kapan gitu? Kapan? Ya, capek. Mending jangan ngomong dulu. Kalau Pak Haji baru ngomong. Aduh, lo mesti privat kali bos. Iya. Mesti privat kalau pas pulang ke Bogor. Iya. Jadi ide gini Mbak. Mbak bikin suami tercintanya kelepek dalam arti kata cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Jadi mbaknya buat seharmonis mungkin. Nanti uangnya lewat dia. Gitu. Jadi nanti diserahin ke mbaknya tinggal ngatur. Mau ganti HP baru, iPhone yang 16 Pro. Jadi kita nggak malu sama teman-teman orang tua murid, ya kan? Dibaca 16 lagi. Pro gitu loh. Ini kita kadang dilongok 13 Pro. Aduh kelamaan. Ayang mau 13 Pro ayang. Gitu. Ya Pak Haji. Gak apa-apa gua ngomong gitu ya? Gak apa-apa, saya emang lebih baik Pak Haji istilah katanya ya telanjangin di sini nggak apa-apa. Ya maksudnya dalam kata-kata konotasi. Maksudnya maksudnya dibuka gitu ya. Iya, nggak apa-apa karena daripada di gitu itu, tapi nggak terkabul hajatnya itu, mendingan kayak gitu, nggak apa-apa Pak Haji. Iya, jadi itu aja. Bikin romantis. Kalau pas dia lagi pulang di Jakarta, di Bogor berapa lama, seromantis mungkin. Bikin dia romantis. Nanti uangnya nanti dia kasih ke mbaknya bisa mau beli apa. Yang aku mau emas yang itu 50 gram, emas batangan 25 gram. Dibeliin loh, harganya tau gak, 43.700.000. Dia seneng kalau punya emas batangan, disimpan, buat simpan. Iya benar. Oh benar? Wow, tepuk tangan itu dong. Walaupun 25 gram ya. Dulu Pak Haji.
Dulu Pak Haji pernah bilang, nanti lu tuh nggak usah ngapa-ngapain, laki lu bawa lu kemana ke Plaza Indonesia, lu beli ini. Kok tahu? zaman dulu Pak Haji, pas kita ketemu sebelumnya, pokoknya udah banyak nih yang Pak Haji tuh neropongnya tuh tek pas semua.